yang membersihkan ruh Rabbani. Itulah diri kita yang sebenar diri, ruh Rabbani, ruh kita itu. Nah, ruh kita ini masih terselubung ini, ya dah. Dulunya suci bersih ketika turun ke bumi, tapi kemudian setelah kita berada di bumi ini mulai terkontaminasi dengan dunia yang fana ini, ya, tergoda oleh iblis, ya dah. Sehingga lupa kita jalan pulang kepada Allah, tak tahu lagi kemana arah hidup ini, kemana diri ini akan dibawa. Nah, membersihkan ruh Rabbani tidak cukup dengan zikir saja, tetapi harus kita mengenal diri. Kalau sudah kenal kepada diri kita, maka akan kenallah kita kepada Tuhan kita. Kalau sudah kenal kita kepada Tuhan kita, maka hilanglah sangkutan. Kalau masih nyangkut-nyangkut, itu belum bersih. Rajinlah kita melaksanakan ibadah syariat, tapi masih tersangkut, nyangkut ke jabatan, nyangkut ke duit, nyangkut ke makhluk, gitu ya, nyangkut ke pujian, nyangkut kepada cacian, itu masih tersangkut, itu masih kotor, Pak. Nah, supaya bersih bagaimana? Kenali diri. Jadi membersihkan ruh Rabbani itu dengan cara mengenal diri. Nah, ada 4. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah kita bicarakan di awal dulu, bahwa kajian di dalam Islam itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Walaupun mungkin tidak semua orang mau menerima pembagian-pembagian tersebut, tapi itulah kenyataannya, bahwa diri kita ini ada 4 lapis, yaitu jasmani, kemudian ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Di mana keempat lapis diri kita itu dibina dengan 4 bidang ilmu tadi. Jadi tubuh kita dibina dengan ilmu syariat, hati kita dibina dengan ilmu tarekat, nyawa kita dibina dengan ilmu hakikat, sedangkan rahasia diri kita dibina dengan ilmu ma'rifat. Nah, setelah diri kita yang 4 lapis terbina dengan sempurna, maka disebutlah kita itu insan kamil, manusia yang sempurna kembalinya kepada Allah. Nah, memperhatikan hal seperti itu, jelas bahwa pembelajaran tentang tasawuf itu sangat diperlukan. So, kalau kita kelompokkan syariat dengan tarekat disebut syariat, hakikat dan ma'rifat disebut hakikat. Jadi artinya ada 2 bidang, ada syariat, ada hakikat, ada zahir, ada batin, ada jasmani, ada rohani. Kenapa saya ulang ini? Artinya kita bertegas ini, karena sampai sekarang ini masih saja ada yang tidak respon dengan kajian tasawuf. Seolah-olah kajian tasawuf itu ya kajian mengada-ada. Ya, bahkan ada yang berpaham bahwa tasawuf itu bid'ah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu terpancing dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Kenapa? Karena apa yang mereka tuduhkan belum tentu juga benar. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena mereka juga belum mempelajari ilmu tasawuf itu dengan sempurna. Nah, jadi kalau kita akan mengikuti pendapat-pendapat yang nada-nada sumbang terhadap tasawuf, nah, mereka sesat, kita juga tersesat. Nah, akhirnya timbullah yang disebut dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Nah, kadang-kadang ketidaktahuan orang
itu mencari jalan pembenaran dengan menyalahkan orang lain. Nah, itu juga kita harus berwaspada, harus berhati-hati. Tapi yang jelasnya Bapak Ibu ya, 4 bidang diri kita tadi itu dibina dengan 4 bidang ilmu itu. Syariat dibina dengan membina tubuh kita, tarekat membina hati kita, hakikat membina nyawa kita, ma'rifat membina rahasia diri kita. Tujuannya apa? Supaya sempurna kembali kepada Allah. Nah, sebab jelas diri kita ini dan kita semua dan bahkan manusia ini semuanya tentu kembali ke asal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, masih pulang ke Allah. Jadi untuk bisa kita pulang kepada Allah itu harus kita membina diri kita ini. Jangan sampai kita beranggapan kita sudah sampai kepada Allah, tapi ternyata perjalanannya masih jauh. Kenapa? Karena yang kita ubek-ubek itu urusan syariat melulu. Sahabat halal haram, dosa pahala surga neraka, itu aja. Sedangkan Allah itu ya ghaibul ghuyub, maha ghaib. Allah itu laisa kamitsli syai'un, tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Nah, kalau begitu ya jelas bukan ilmu syariat, ya ilmu untuk bisa kembali ke Allah. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu dalami lebih jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ilmu syariat itu kajiannya pembinaan tubuh, maka tidak heran kalau ya ilmu syariat itu selalu bicara tentang sah dan batal, halal dan haram, dosa pahala, yang pada akhirnya surga neraka. Saya mungkin sudah terlalu sering menyampaikan ya, syariat itu kerja tubuh, ya, baik yang diucapkan maupun yang diperbuat. Jadi asal diperbuat dan diucapkan itu ilmu syariat. Ya. Kan saya bilang di mana saja kita belajar, kepada siapapun kita belajar, dan berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita pelajari itu urusan perbuatan dan ucapan, itu syariat semua. Ya. Kalau mutar-mutar di situ, tidak akan mungkin kita bisa kembali ke Allah. Ya, karena itu jalan awal. Syariat itu jalan awal untuk bisa masuk ke tujuan. Nah, oleh karena itu kita perlu masuk ke ilmu berikutnya, tarekat. Tarekat itu artinya membina hati kita. Makanya belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Nah, belajar zikir itu artinya belajar membersihkan hati. Karena kata Nabi SAW, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih. Pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Nah, belajar cara berzikir, nah itu ilmu tarekat. Jadi ilmu tarekat itu belajar cara berzikir, belajar cara membersihkan hati. Ya, bagaimana supaya hati kita ini tidak iri, hati kita tidak dengki, tidak hasut, tidak dendam, gitu ya. Itu tujuan kita belajar zikir, ya, membersihkan hati. Nah, untuk membersihkan hati ini kalimat yang paling cepat, karena zikir kan banyak, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid pun zikir, salat pun zikir, zakat zikir, haji zikir. Jadi ada zikir di tingkat perbuatan, ada zikir di tingkat ucapan. Kalau perbuatan misalnya dia kita menunaikan ibadah haji itu zikir.
Makanya di dalam sholat itu terakumulasi 4 macam zikir ini. Zikir syariatnya terbawa, zikir tarekatnya terbawa, zikir hakikatnya juga terbawa, zikir ma'rifatnya juga. Jadi dalam sholat itu terakumulasi 4 macam zikir itu. Ya. Zikir syariat misalnya berdirinya, ruku yang tidak sujud, itu perbuatannya. Ucapannya, ya, baca Al-Fatihah, baca syahadat, baca sholawat, bacaan-bacaan dalam sholat itu zikir semua. Jadi zikir syariat sudah terbawa di situ. Ya. Kemudian zikir tarekat, ingat hati kepada Allah. Selalu selama kita dalam sholat itu hati kita mengingat Allah. Ya, aqimus sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi kita sholat itu tujuannya untuk ingat sama Allah. Kalau kita sholat tidak ingat kepada Allah, berarti tujuannya belum tercapai. Ya, sepanjang kita sholat itu hati kita itu ingat ke Allah, tidak ingat ke yang lain. Tetapi untuk bisa kita ingat kepada Allah itu tentu kita kenal dulu Allah itu. Gimana ingatnya kalau kita nggak kenal? Ya. Maka disitulah perlunya mengkaji ilmu hakikat supaya kita bisa mengenal Allah. Nah, masuk ke situ kan. Jadi kalau zikirnya di tarekat itu dalam hati dengan ismuzan, ya, kemudian masuk ke hakikat dengan media rasa. Ini mengikuti aliran nafas. Jadi itu apa namanya, zikir hakikatnya sudah terbawa. Walaupun metodenya beda-beda. Kalau syariat tadi diucapkan dan diperbuat, kalau di tarekat diingat, kalau di hakikat dirasa. Masuk ke ma'rifat dipandang. Nah, jadi 4 macam zikir itu terakumulasi di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, bisa ditinggalkan salah satunya. Dalam rangka kita membersihkan hati tadi, yaitu dengan belajar tarekat, belajar zikir, gitu ya. Maka zikir yang paling cepat untuk membersihkan hati itu afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kalimat yang teragung. Sebagaimana dinyatakan Nabi SAW, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini kita pahami dulu bahwa kalimat teragung di seluruh dunia ini yang pernah disampaikan oleh para rasul itu adalah la ilaha illallah. Bahkan dengan kalimat la ilaha illallah inilah neraka itu dibuat, ya, surga itu dibuat. Jadi surga itu dibuat untuk orang yang menerima la ilaha illallah. Neraka itu dibuat untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Jadi begitu pentingnya kalimat ini. Dan kalimat la ilaha illallah inilah juga yang disebut dengan miftahul jannah. Ya, miftahul jannah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan dengan kalimat la ilaha illallah itu juga lah yang jaminan, yang menjadi jaminan dari Rasul untuk masuk surga. Ya. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi walaupun kita hafal Al-Qur'an, ya, ketika kita akan meninggal sedang baca Al-Qur'an, apakah sudah ada jaminan untuk masuk surga? Secara hadis belum ada. Dan belum ada hadisnya yang menjamin orang yang sedang baca Al-Quran itu masuk surga. Yang ada itu adalah orang yang meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah.
Begitu juga misalnya orang meninggal sedang sholat, apakah ada jaminan bahwa dia masuk surga? Enggak ada juga. Nah, kenapa enggak ada hadis yang mengatakan orang yang meninggal sedang sholat dia masuk surga? Enggak ada hadis pula yang mengatakan orang yang meninggal sedang baca Quran dia masuk surga. Yang ada itu man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya, jadi menjelang kematiannya tidak ada kalimat yang diucapkannya yang lain kecuali kalimat la ilaha illallah, maka dia dapat jaminan dari Rasul masuk surga. Nah ini, jadi artinya begitu pentingnya kalimat ini. Cuman kadang-kadang kita merasakan atau menganggap tidak begitu penting kalimat tersebut, sehingga kita jarang-jarang menyebut kalimat itu. Dan makanya Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat untuk memperbaharui iman itu harus banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, kata Nabi kepada para sahabat, perbarui iman kalian. Lalu para sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, faqsiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, bukan rekayasa ulama, tapi pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau memang betul-betul percaya sama Rasul SAW, itulah salah satu ajaran beliau. Ya, perbanyak nyebut la ilaha illallah. Tapi kita ini kadang-kadang ngeyel aja kita. Sudah begitu jelasnya Rasul memerintahkan, ya, perbanyak zikir, perbanyak sebut kalimat la ilaha illallah. Tapi justru itu kalimat yang kita tinggalkan. Ya. Kalimat itu yang jarang-jarang kita sebut. Kita lebih memilih kepada kalimat-kalimat yang lain. Misalnya begini, ada satu tempat yang sudah terbiasa berzikir dengan zikir maksur, sudah sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Datang orang membawa zikir la ilaha illallah, ribut. Jangan diganti-ganti amaliyah. Kita sudah biasa di sini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa diganti-ganti? Ini tanda ketidaktahuannya. Sebenarnya dua-duanya kan boleh saja. Mau diawali dulu dengan zikir maksur, misalnya astagfirullahaladzim, alazila, ilana walayil qayyum wa atubu ilaih. Ya, sampai kepada Allahumma anta salam wa minka salam, dan seterusnya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan ilahi anta rabbi, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Silakan aja, bagus aja, enggak ada larangan. Nah, tapi setelah itu baru kemudian kita lanjut dengan zikir la ilaha illallah. Tapi kenapa sebagian orang langsung saja zikir la ilaha illallah, tidak menggunakan zikir maksur? Apa itu salah? Ya enggak juga. Ya, kenapa tidak? Karena segala sesuatu kan ada tujuan. Ya. Ibarat kita berjalan ada tujuan, kita berbuat ada tujuan. Nah, maka apa sih tujuan kita menyebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar? Tujuannya untuk takhalli, tahalli dan tajalli. Kita sebut subhanallah. Ini kan sebenarnya kalau saya melihat ini zikir penyadaran. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan zikir maksur, itu yang pertama itu ta'abudi. Karena Rasul mengajarkan, ya kita ikuti, kita amalkan. Itu satu. Yang kedua, kenapa sih
kok disuruh kita menyebut subhanallah banyak-banyak. Nah di kita kan kadang-kadang baru sebatas pahala, ya, supaya mendapatkan pahala. Saya pikir tidak seperti itu. Kenapa? Karena urusan pahala itu sudah otomatis, ya. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Asal kita berbuat, pahala pasti dapat. Berbuat baik pasti dapat kebaikan, namanya pahala. Berbuat jahat pasti mendapat kejahatan, namanya dosa. Jadi artinya dosa pahala itu adalah balasan dari sebab, ya, akibat atau sebab akibat. Disebabkan kita berbuat baik, berakibat baik. Disebab kita berbuat jahat, akan berakibat jahat. Itu dosa pahala. Jadi saya pikir tidak ke sana arahnya, ya. Nah arahnya kenapa kita harus banyak-banyak sebut subhanallah? Karena itu menyadarkan diri kita. Subhanallah, 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 ya, bahasa yang tidak tertulis. Kenapa? Pengakuan, ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Jadi kita dengan menyebut subhanallah mengaku kita bahwa yang suci itu Allah, bukan kita. Kita ini ngaku kita kotor, ya, banyak dosa, banyak enggak tahu, gitu ya. Banyak lupanya kepada Allah, kan kotor deh kita. Sedangkan kita ingin kembali kepada Allah. Allah itu maha suci, ya. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha bagus, dia tidak terima kecuali yang bagus juga. Allah itu maha suci, dia tidak terima kecuali yang suci juga. Jadi kalau posisi kita kotor, nggak bakal bisa kembali ke Allah, ya. Sedangkan kita mesti kembali ke Allah. Kalau tidak kembali ke Allah, kesasar namanya. Nah, maka kita perlu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dasarnya dari Allah, mesti pulang ke Allah. Tapi Allah itu maha suci, sedangkan kita kotor, berarti nggak bisa, nggak bisa nyampai. Nah solusinya tentu harus kita sucikan dulu diri kita ini, supaya kita bisa kembali ke Allah. Karena Allah itu maha suci, dia tidak terima kecuali yang suci juga. Nah ketika kita meyakini, kita merasakan diri ini kotor, yang tidak mungkin akan bisa kembali kepada Allah, maka kita perlu berusaha untuk mensucikan diri kita. Nanti kan makanya banyak-banyak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar sadar dulu kita, ini bukan kita yang suci itu Allah. Nah setelah kita menyadari itu, bahwa suci itu Allah, kita ini kotor dan kita akan kembali kepada Allah, maka kita berusaha untuk mensucikan diri kita ini. Bagaimana cara mensucikan diri kita ini? Nah kita carilah orang yang ahli, ya, untuk membimbing kita agar kita bisa kembali kepada Allah, supaya diri kita yang suci juga, ya. Carilah pembimbing, ya. Kita belajar bagaimana cara mensucikan diri kita. Ketemu seorang pembimbing, ya, kita diajarkan bagaimana cara mensucikan diri. Mensucikan diri dari hadas dan najis pakai air, gitu. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu, gitu ya. Mensucikan najis, terbuang bendanya, bau dan rasa, itu tingkat pertama. Nah lalu naik ke tingkat kedua, ya, mensucikan anggota tubuh zahir, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Karena anggota tubuh zahir ini kadang-kadang digunakan untuk berbuat baik, kadang-kadang digunakan berbuat tidak baik. Ketika kita gunakan berbuat baik, maka kita dapat pahala. Ketika kita gunakan berbuat tidak baik, maka kita mendapat dosa. Nah, membersihkannya pakai apa? Istighfar dan taubat. Nah, bukan pakai air. Membersihkan anggota tubuh zahir yang 8 macam ini harus pakai istighfar dan taubat. Nah, itu bukan pakai air, ya.
Nah, bagaimana cara kita bertaubat? Ya, istighfar itu artinya minta kepada Allah supaya bekas dari perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan itu dihapus oleh Allah. Jadi kalau istighfar itu minta bekasnya dihapus. Ya. Kalau taubat itu ya, minta kepada Allah supaya ada kemampuan kita untuk menjaga. Dijaga alat itu jangan lagi digunakan untuk berbuat yang tidak baik tadi. Jadi ada upaya kita menjaga, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki. Jadi walaupun kita ya banyak istighfar, astaghfirullahaladzim, tapi kita tidak ada upaya menjaganya itu, ya akan terulang lagi. Jadi kalau istighfar itu minta kepada Allah supaya bekasnya itu dihapus oleh Allah. Nah, kalau taubat itu diberi kemampuan untuk menjaga, nah, supaya alat ini tidak lagi digunakan untuk berbuat tidak baik, gitu ya. Nah, itu tingkat awalnya. Nah, kalau untuk tingkat lanjutnya apa itu taubat itu? Mengembalikan alat ini kepada Allah, ya, sehingga tidak lagi kita akui sebagai milik kita. Nah, ketika kita tidak lagi mempunyai alat itu sudah punya Allah, maka tidak mungkin kita akan gunakan berbuat tidak baik, gitu ya. Ini bahasa zahirnya itu menjaga, gitu ya. Nah, tapi bahasa hakikatnya apa? Mengembalikan alat itu kepada yang punya, ya. Kembalikan pada yang punya. Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya supaya kita mudah memahami itulah menjaga. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki. Nah, maka saya bilang tadi, kalaupun kita selalu astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah, itu kan ucapan. Nah, ucapan kita mohon kepada Allah. Nah, tetapi dalam prakteknya ada enggak ya upaya kita menjaga itu alat itu supaya tidak digunakan lagi? Ini kan kadang-kadang cuma ucapan saja yang tersebut, tapi nggak ada upaya. Nggak ada upaya kita untuk menghindarkan ya anggota-anggota ini dari berbuat yang tidak baik, gitu ya. Nah, makanya ada istighfar dan taubat. Istighfar minta supaya bekasnya dihapus, taubat itu artinya ada upaya kita untuk menjaga jangan sampai kita gunakan lagi untuk berbuat tidak baik. Itu yang kedua. Jadi membersihkan anggota tubuh zahir itu istighfar dan taubat. Nah, masuk kepada yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Anggota tubuh batin itu ada 7 ya, yang kita sebut dengan lataifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah afa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. 7 macam inilah yang disebut dengan anggota tubuh batin. Pada masing-masing latifah ini atau anggota tubuh batin ini ada sifat-sifat yang terpuji, ada sifat-sifat yang tercela. Yang terpuji misalnya pemurah, penyayang, pengasih, pemaaf, gitu ya. Itu sifat-sifat yang terpuji. Nah, ketika kita mengikuti sifat-sifat yang terpuji ini, maka kita dapatkan pahala. Tapi ketika kita mengikuti sifat-sifat yang tercela atau mazmumah, apa iri, dengki, hasud, dendam, ini sifat-sifat yang tercela. Nah, kita ikuti sifat itu, nah kita dapat dosa. Nah, maka ya kadang-kadang kita mendapat dosa, kadang-kadang kita gunakan berbuat baik dapat pahala. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, membersihkan anggota tubuh batin tidak cukup istighfar dan taubat, tetapi harus dengan zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, makanya kita amalkan zikir, gitu ya.
Semakin banyak kita amalkan zikir, insya Allah semakin cepat hati kita bersih. Ya, jadi walaupun kita dengar ceramah terus itu ya, tidak boleh iri, tidak boleh dengki kita. Ya, ribuan kali kita dengar ceramah, tapi tidak ada upaya untuk membersihkannya, ya tetap saja kotor, Pak. Dulu pernah saya ilustrasikan contoh, ya. Kita punya kebun, ya. Yang kita tanam cengkeh. Ternyata yang tumbuh di kebun kita itu bukan hanya cengkeh, alang-alang ikut tumbuh, gitu ya. Rumput-rumput yang kita tidak butuhkan tumbuh juga. Gitu. Nah, kalau saja alang-alangnya itu sudah lebih tinggi daripada cengkehnya, itu alamat cengkehnya bisa mati. Ada orang lewat, wah ini alang-alangnya kalau dibiarkan cengkehnya mati nanti. Oh ya, makasih. Lewat lagi satu orang, Pak, alang-alangnya kalau dibiarkan bisa mati nanti. Ya, makasih. Ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang menyampaikan seperti itu. Kalau dibiarin aja, nggak akan bersih, nggak. Itu mah informasi. Nah, mestinya setelah kita dapat informasi, ambil aksi. Oh begitu ya Pak, kalau dibiarkan bisa mati. Iya. Terus bagaimana caranya? Ambil randap, semprot atau babat habis. Nah, baru kemudian kelihatan cengkehnya, kita rawat, ya, kita pagar, kita pupuk, kita siangin, bila perlu disiram. Itu merawatnya. Jadi ada aksi dulu. Jadi artinya, walaupun ribuan kali kita dengar ceramah, Pak, nggak boleh iri dengki sama orang lain, nggak boleh dendam sama orang lain. Itu kan informasi. Sekarang ada aksi apa tidak, gitu ya. Jadi kalau dengan ceramah kita hanya sebatas itu dari SD kita, katakan dari TK, kata ibu guru jangan iri sama kawan sebangku, ya Bu. Masuk SD juga begitu, tidak boleh iri dengki sama orang lain, ya Bu, ya Pak. Masuk SMP, masuk SMA juga begitu, jangan iri sama orang lain. Masuk kita ke perguruan tinggi kuliah, ya, ada mata kuliah akhlak, tidak boleh iri sama orang lain. Masuk ke masyarakat, kiai, ustadz, ya, Habib mengatakan jangan iri dengki sama orang lain. Itu informasi semua, Pak. Ada. Masalahnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada aksi enggak untuk menghilangkan itu? Kalau nggak ada aksi, semuanya dengar-dengar aja, ya sama aja dengan tadi. Ya, orang ngasih tahu bahwa ini alang-alang kalau dibiarkan cengkehnya bisa mati. Tapi nggak ada aksi, ya tetap saja alang-alangnya tumbuh subur, cengkehnya bisa mati. Nah, makanya tidak hilang-hilang iri dengki kita, dendam kita, ya dah. Kenapa? Walaupun sudah informasinya banyak, kiai sudah nyampaikan, ustadz sudah nyampaikan, buku-buku sudah kita baca. Nggak boleh iri dengki sama yang lain, tapi itu informasi semua itu Pak. Nah, kalau tidak ada aksi, tetap bercokol, itulah iri dengki itu. Ya, dendam itu tetap saja itu. Ya, gara-gara nggak milih kita, nggak, akhirnya dendam gitu ya. Ini nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi karena itu ya, artinya kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nggak bisa dengan ceramah, mesti zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Ya, segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, perbanyak saja zikir. Nah, sedikit demi sedikit mulai hilang, terkikis gitu ya. Nah, jadi tutupan-tutupan hati kita sudah mulai terkikis ya, sehingga cermin hati kita mulai bening. Nah, kalau cermin hati kita sudah mulai bening ya, maka nur qalbi itu akan memancar keluar. Nah, jelas arah tujuan. Ya, tidak lagi ada iri, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi dengki gitu ya. Nah, itu jadi membersihkan itu pakai zikir. Makanya saya bilang tadi, walaupun ceramah-ceramah terus kita dengar, tidak beriri dengki, kalau nggak ada aksi tetap saja. Ya, nah, karena itu sifatnya informasi. Nah, sekarang kita mau membersihkan itu, ya. Lalu kemudian naik kepada yang berikutnya, membersihkan ruh Rabbani.
Ya, itulah diri kita yang sebenar diri. Ruh Rabbani, ruh kita itu. Nah, ruh kita ini masih terselubung ini, ya dah. Dulunya suci bersih ketika turun ke bumi, ya dah. Tapi kemudian setelah kita berada di bumi ini mulai terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Ya, tergoda oleh iblis, ya dah. Sehingga lupa kita jalan pulang kepada Allah. Tak tahu lagi kemana arah hidup ini, kemana diri ini akan dibawa. Kenapa? Karena masih tertutup tadi. Nah, oleh karena itu perlu kita bersihkan. Nah, membersihkan ruh Rabbani tidak cukup dengan zikir saja, tetapi harus kita mengenal diri. Kenallah diri kita ini. Kalau sudah kenal kepada diri kita, maka akan kenallah kita kepada Tuhan kita. Kalau sudah kenal kita kepada Tuhan kita, maka hilanglah sangkutan. Nggak nyangkut lagi hati kita ini ke yang lain. Tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan makhluk. Ketika hati kita ini tak tersangkut dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja, maka itu disebut sudah bersih. Jadi ruh kita sudah bersih. Kalau masih nyangkut-nyangkut, itu belum bersih. Rajinlah kita melaksanakan ibadah syariat, tapi masih tersangkut, nyangkut ke jabatan, nyangkut ke duit, nyangkut ke makhluk, gitu ya, nyangkut ke pujian, nyangkut kepada cacian, itu masih tersangkut, itu masih kotor, Pak. Nah, supaya bersih bagaimana? Kenali diri. Jadi membersihkan ruh Rabbani itu dengan cara mengenal diri. Nah, ada 4, membersihkan hadas dan najis pakai air, membersihkan anggota tubuh zahir pakai istighfar dan taubat, membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir, membersihkan ruh Rabbani dengan cara mengenal diri. Nah, setelah kita ketemu itu, ya dah, ketemu guru yang bisa membimbing sehingga kita pun terarah, bersyukurlah kita kepada Allah, maka kita ucap alhamdulillah, 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 kan gitu. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan, kita sudah bersyukur, mau kita apakan? Laksanakan dalam kehidupan, pakai, jangan hanya sekedar diketahui, pakai. Maka kita pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi makanya saya bilang tadi, itu zikir penyadaran. Ya, ada yang lebih singkat, ya, tahalli, tajalli, ini secara umum, ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Itu menghimpun tahalli dan tajalli, metode umum, ya, secara umum, ya. Tapi ada metode khusus yang lebih singkat, lebih cepat. La ilaha illallah, gitu. Nah, mau dipakai dua-duanya silakan saja. Kadang-kadang jalan tikus, kadang-kadang masuk jalan tol, ibarat orang jalan, itu ya. Ya silakan aja. Nah, ada yang kepingin jalan tol terus, gitu ya. So kalau jalan tikus nanti jalan umum nanti apa namanya agak lambat. Udah jalan tol aja. La ilaha illallah, langsung saja, nggak masalah. Ya. Jadi mau dipakai dua-duanya silakan. Mulai dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lalu kemudian zikir la ilallah, ya boleh. Mau langsung la ilallah saja, ya nggak masalah. Ya. Jadi tidak dipertentangkan. Ini kan karena kita nggak tahu, kadang-kadang jadi masalah. Di masjid ini sudah biasa nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, jangan diganti-ganti zikirnya. Ini kan menunjukkan ketidaktahuan kita. Ya, boleh saja, silakan mau pakai dulu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, selesai itu baru tarik zikir, ya la ilaha illallah. Atau langsung saja masuk ke jalan tol aja, nggak usah pakai jalan umum begitu ya, tidak masalah. Jadi itu artinya tergantung bagaimana kita memakainya. Tapi yang jelas arahnya supaya bisa kita kembali ke Allah. Ya, baik dengan zikir maksur maupun zikir dengan kalimat thayyibah ini tujuannya agar bisa kita kembali ke Allah.
Jadi kalaupun kita sering mengamalkan itu, tapi hati kita nggak kenal Allah, ya, hati kita nggak merasa dekat kepada Allah. Sudah sering kita sebut subhanallah, alhamdulillah, akbar, tapi kita masih gontok-gontokan juga, masih dendam kesumat juga, kan belum ada hasilnya. Ya. Ini maaf Bapak Ibu yang saya hormati, artinya jadi amalia itu ada tujuan. Ya. Jangan hanya kita berhenti di urusan pahala. Ini kadang-kadang kan kita kejar pahala terus, jadi kita nggak tahu arahnya kemana, gitu ya. Nah, tujuannya kita singkirkan, kita abaikan. Yang terbayang di kita adalah pahala. Saya sudah katakan, pahala itu sebab akibat. Nggak usah kita minta, pasti akan dikasih. Ada kebaikan-kebaikan tadi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya udah, perbanyak saja berbuat baik, hindarkan berbuat jahat. Sudah, itu aja. Ya, mau dikasih pahala sama Allah atau tidak itu urusan Allah. Nggak usah pula kita merengek-rengek minta pahala, itu ya. Yang tadi dijanjikan sama Allah, itu ya. Nah, tugas kita bagaimana kita menjalani hidup ini supaya bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Itu aja. Jadi upaya yang kita lakukan adalah bisa kembali ke Allah dengan selamat. Ya, so Allah nggak butuh pahala, itu enggak. Ya, kita puji Allah, Allah nggak untung kok. Nggak mau kita menyembah Allah, Allah juga nggak rugi. Innallaha lawaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, dia nggak butuh dari alamin. Sedunia ini orang menyembah Allah, Allah nggak untung. Nggak satu pun manusia di dunia ini yang menyembah Allah, Allah juga nggak rugi. Ya, jadi nggak ada pengaruh bagi Allah. Nah, oleh karena itu kita lah yang menyelamatkan diri kita ini. Nah, maka upaya-upaya yang kita lakukan itu ada upaya secara amalia, ada upaya secara ilmiah, gitu ya. Kalau secara amalia, nah itulah kita sholat, kita zikir, baca Quran, gitu ya. Nah, itu upaya-upaya secara amalia. Ada upaya-upaya secara ilmiah, ya kita pahami. Ya, kita menyembah Allah, tapi Allah yang kita sembah kita sendiri belum kenal. Gimana mau nyembahnya itu? Yang kita tahu baru nama Allah, nama itu. Dah tahu belum kepada yang punya nama ini? Nah, kalau hanya sekedar tahu nama, nggak ada yang nggak tahu siapa yang punya nama, nah itu yang belum kenal Allah namanya. Ya, belum mengenal. Maka wajar kalau kelihatannya rajin betul melaksanakan amaliyah syariat, tetapi masih juga rajin melaksanakan maksiat. Kenapa? Ya belum kenal. Allah yang dia sembah itu ya dia sendiri belum mengenalnya, baru dikenal nama, ya kan? Maka dipanggil hayyalah shalah nggak datang, karena nggak tahu siapa Allah itu, ya kan? Yang dia katakan baru nama, gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita kesasar juga, Pak. Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh, mana? Nah, kesasar lagi itu. Ada yang berkutat ayat Al-Quran, ya kan? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Benar, ayatnya nggak salah, enggak. Pahamnya kita yang keliru, gitu. Kadang-kadang ada ayatnya. Kalau nggak percaya Allah itu di aras, berarti nggak percaya Al-Quran. Bukan masalah nggak percaya sama Al-Qurannya, memahami ayat itu yang nggak benar, gitu ya. Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh. Nanti jam 2 malam baru turun ke bumi. Ada hadisnya, ada ayatnya. Ayat hadis itu benar, tapi paham kita itu yang salah, gitu ya. Ya, kenapa? Kalau kita katakan Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh, bertentangan dengan ayat yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tak lihat? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Nah, nanu aqrabu min hablil warid. Kami itu lebih hampir dari urat nadimu, kata Allah. Ngapain kita ngomong di langit yang ketujuh? Ya, duduk di kursi lagi itu. Ini kayak makhluk itu sudah mumasalah, itu sudah bermisal itu. Kalau sudah mumasalah, bermisal atau mutasyabihan, ya sudah jatuh ke syirik itulah.
Ini Bapak Ibu, maka kita harus berhati-hati ya, jangan sampai ya badan payah hati susah. Perasaan kita sudah betul jalannya, enggak taunya masih keliru. Ya, mohon ampun sama Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang saya hormati ya, selalu kita mengkaji tentang tasawuf. Kenapa? Karena itu yang akan membawa kita bisa memahami, mengenal Allah dengan sempurna. Kalau di syariat enggak bakal, Pak. Serajin-rajin kita ngamalkan syariat, tidak bakal kenal Allah dengan sempurna. Baru mengenal hukum-hukum Allah. Ini sah, ini batal, ini halal, ini itu hukum-hukum. Allahnya mana? Nggak bisa didekati dengan syariat saja. Ada. Jadi patuh kepada aturan itu namanya syariat. Ya, nah, kita ini ingin mengenal siapa yang bikin aturan itu Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia? Nah, ini yang perlu dikaji. Nah, kajinya itu mesti pakai ilmu tasawuf, nggak bisa dengan yang lain gitu ya. Ya, kenapa? Karena Allah itu maha ghaib. Ya, nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Nggak boleh dibayang-bayangkan kayak begini, kayak begitu, enggak gitu. Tapi kita harus mengenal gitu ya. Salah satu contohnya mengenal itu gimana ya. Bapak Ibu misalnya sudah makan nasi ya, sudah tahu betul nasi. Nah, kita di sini orang lain yang makanan pokoknya bukan nasi, katakanlah gandum segala macam, dia nggak tahu rasa nasi itu seperti apa ya. Lalu kemudian dia bertanya kepada kita, ya, apa makanan pokoknya di sana? Oh, beras, itu kita makan nasi. Apa rasanya nasi? Nah, boleh bisa kita ceritakan. Nah, lalu kita ajak dia, ayo kita makan nasi dulu. Ya. Begitu dia makan, oh begini rasanya nasi. Nah, baru dia tahu rasa nasi itu seperti itu. Jadi untuk mengenal rasa nasi itu nggak bisa dengan cerita. Ya, habis waktu kita bercerita tentang rasa nasi nggak bakal paham kan? Karena beda. Misalnya rasa nasi itu hambar, tepung hambar juga beda apa sama hambar tepung sama nasi? Oh beda. Apa bedanya? Coba cerita. Nggak bisa juga. Oh, nasi itu agak manis-manis sedikit. Manis-manis seperti apa? Pisang kan ada manis-manisnya juga. Sama apa beda pisang manisnya pisang dengan manisnya nasi? Oh beda. Apa bedanya? Coba cerita. Nggak akan bisa. Nah, begitulah kita. Jadi awal mulanya kita kenal nasi itu dari beras, beras itu dari padi. Nah, setelah kita dapat padi, kita tumbuk jadi beras, beras kita masak jadi nasi. Itu mengenal nasinya, tapi mengenal rasa nasi, nah ini nggak bisa. Harus makan nasi itu sendiri. Nah, kita kadang-kadang berkutat tentang cara menanamnya, cara numbuknya, cara masak berasnya. Baru di situ kita untuk bertengkar di situ. Tapi belum pernah merasakan rasa nasi itu apa sih? Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, ada ulama tasawuf mengatakan malam yaduk lam ya'rif. Yang belum pernah merasakan dia nggak bakal tahu. Hanya cerita demi cerita. Dan oleh karena itulah maka perlu kita amalkan supaya bisa kita merasakan gitu. Kalau kita nggak ngamalkan dengan cerita, nggak bisa kita merasakan. Amalkan zikirnya, itu ya, zikir jaharnya amalkan, zikir khafinya amalkan, itu ya, supaya bisa kita merasakan tadi. Nah, kalau sudah merasakan kenikmatan kita dalam berzikir, ya walaupun disuruh berhenti nggak bakal mau, tinggalkan ya zikir, nggak akan mau nggak. Nah, dia tahu dia nikmatnya zikir itu. Tujuan zikir udah tahu itu ya. Tapi kalau belum tahu nikmatnya zikir, belum tahu tujuan zikir, itulah diajak-ajak aja nggak mau-mau juga ngamalin itu. Kenapa? Ya memang nggak tahu arahnya kemana. Ya, akhirnya itu pertengkaran aja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bawa silakan yang mau bertanya atau kurang jelas atau ada pertanyaan lain yang mungkin semuanya. Insyaallah
jelas dan tepat. Silakan yang mau ada bertanya. Kalau ada, kalau enggak apa-apa. Kayaknya udah jelas semua, Pak. Sudah jelas dan dari jamaah TikTok aja. Apa tuh? Jadi katanya assalamualaikum Bu ya, kita ini memang masih banyak yang kenal Allah itu hanya nama. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengenal dan di mana Allah itu? Ya. Ini bagus. Ini pertanyaan dari Mayoritas katanya kita ini memang masih ya hanya kenalan. ya. Belum tahu siapa pemilik. Alhamdulillah. Makasih. Ini saya sapa dulu jamaah kita di luar ya melalui TikTok dan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kebanyakan kita kan masih seperti itu. Baru sebatas nama, ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Setiap orang Islam pasti kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Bahkan orang akan masuk Islam kan yang dibutuhkan ya secara umum saja dulu. Kamu percaya Allah itu Tuhan? Percaya. Kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Percaya. Ya sudah syahadat itu kan. Itu kan secara umumnya dulu. Makanya iman itu ada iman ijmali, ada iman tafsili. Kalau iman ijmali itu artinya secara umum, iman tafsili secara rinci gitu ya. Nah, sudah tahulah kita nama Allah itu kan banyak, Pak. Ada yang kita sebut Asmaul Husna, 99 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, itu nama Allah semua itu. Ya. Nah, jadi Allah itu sebuah nama, ya. Nah, yang perlu kita kenali itu justru yang punya nama. Ya, siapa yang bernama Allah itu? Maka kita mencari atau untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah itu, yaitu harus kita mengenal diri kita. Mencari Tuhan di luar diri kita enggak bakal ketemu, ya dah. Enggak bakal ketemu, ya dah. Bahkan keliling dunia cari Tuhan enggak bakal ketemu. Walaupun puluhan tahun kita tinggal di Mekah, tinggal di Arab sana, Mesir sana, ya kalau hanya ya mengenal lewat buku enggak bakal ketemu. Ya, mengenal Allah itu mesti lewat kajian diri. Kan sudah jelas-jelas Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dulu pernah saya katakan gitu ya. Mungkin sudah berulang kita kaji gitu ya, bahwa untuk mengenal Allah itu mutlak, Pak. Ya, mengenal Allah itu mutlak. Bagaimana mungkin kita menyembah Allah yang tidak kita kenal? Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan, gitu ya. La yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, bagaimana cara kita mengenalnya? Ya, kalau saya lihat itu ya selain artinya kita melalui kajian diri, melalui Lailatul Qadar. Ya, kalau ingin kenal kepada Allah dengan sempurna, ya melalui Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Bersungguh-sungguhlah kamu mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir malam yang ganjil, kata Nabi. Nah, secara syariat lahiriah jelas di bulan Ramadan 10 terakhir malam yang ganjil. Makanya kita selalu berlomba-lomba meningkatkan ibadah kita di malam ganjil di bulan Ramadan. Bagus, itu amalia. Tapi coba kita pahami lebih jauh. Kenapa amalia semalam kok lebih baik daripada 1000 bulan? Ini bukan urusan pahala menurut saya. Ini kualitas ibadahnya yang berbeda. Ya, kualitasnya bagaimana?
Ya, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau melihatnya, kalaupun kau tak melihatnya, kau meyakini kau dilihatnya. Ini artinya pola ibadah. Ada orang seolah melihat, ada orang seolah dilihat. Jadi ada dua pola. Seolah melihat, ini pola ibadahnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Itu pola ibadah seolah melihat. Bagaimana seolah melihat kalau kita belum mengenalnya? Maka ini ibadahnya orang arif billah. Kalau kita belum sampai ke tingkat itu, yakini kau dilihat Allah. Ini pola ibadahnya abid, rajin ibadahnya tapi belum mengenal Allah. Salat rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, umrohnya berulang-ulang, hajinya sudah berkali-kali. Itu ibadah, tapi dia belum mengenal Allah. Itu namanya abid, orang yang rajin ibadah. Kualitasnya jauh beda. Satu malam banding 1000 bulan. Ibadahnya orang arif billah bisa 1 malam, kalau dikerjakan orang abid bisa 1000 bulan. Ini masalah kualitas, ya. Makanya Nabi mengatakan bersungguh-sungguhlah untuk mencari qadar itu. Apa itu? Ma'rifatullah. Ya, bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar dan bersungguh-sungguh untuk ma'rifat kepada Allah. Kapan kita bersungguh-sungguh itu? Di 10 terakhir malam ganjil. Kan jelas itu sebenarnya. 10 terakhir itu kan artinya 1 bulan itu dibagi 3 bagian. 1 sampai 11, 1 sampai 10, 1 bagian. 11 sampai 20, 1 bagian. 21 sampai 30, 1 bagian lagi. Jadi 3 bagian. Nah, kalau kita bawa kepada kajian ma'rifat, ya, mengenal diri, ya, diri Nabi itu umurnya berapa? 63 tahun, ya. Kalau dibagi 3, 1 sampai 20 bagian pertama, 21 sampai 40 bagian kedua, 41 sampai 60 bagian ketiga. Artinya kalau sudah 40 tahun umur, sungguh-sungguhlah untuk cari ma'rifat pada Allah itu. Jangan berleha-leha lagi. Itu 10 terakhir, ya. Kalau umur sudah 40 tahun ke atas, sudah bersungguh-sungguhlah, ya. Jangan berkutat-kutat di syariat melulu itu. Nggak bakal kenal Allah kalau hanya di syariat, gitu ya. Maka saya bilang, serajin-rajin kita ngerjakan amal syariat, tidak bakal mengenal Allah dengan sempurna. Kenapa? Karena itu hukum. Yang kita butuhkan mengenal Allahnya, gitu. Nah, makanya di mana kita mengenal Allah itu di 10 terakhir malam yang ganjil. Nah, malam ganjil itu malam berapa? Ya, 21, 23, 25, 27, 29, kan gitu. Nah, yang 21 yang ganjilnya berapa? 1. Siapa 1 itu? Ya Allah itu. Kajilah tentang Allah itu, gitu. Carilah itu, gitu ya. Itu yang ganjil itu, ya Allah itu. Ya, bagaimana cara kita mengkajinya? Kajilah yang di 23, saya bilang. 23 itu apa? Yang ganjilnya berapa? 3. Kalau yang 3 itu apa? Allah, Muhammad, Adam. Nah, kan 3 ini. Coba kaji yang 3 ini. Allah, Muhammad, Adam. Siapa itu Allah? Siapa itu Muhammad? Siapa itu Adam? Mana? Nah, di mana kita mengkaji yang 3 ini? Di 25. Yang ganjil itu 5. Yang 5 itu mana? Terbit daripada alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Mana dia? Ini alif. Leher ke atas alif. Nah, ini tangan, lam, dada, ha, pusar, mim, ya dah. Kemudian kaki, dal. Alhamdu. Oh, di sini nyarinya itu. Ya, di alhamdu itu. Di 25. Alif, lam, ha, mim, dal, gitu ya. Carilah di sini. Makanya saya bilang tadi, mencari Tuhan di luar diri nggak bakal ketemu. So, Allah sendiri sudah mengisyaratkan, cari di sini. Jangan cari yang lain. Kenali dirimu, gitu. Untuk mengenal Allah itu kenali diri, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita setelah kita tahu, oh di sini kita mengenalnya. Apanya yang kita kaji? Kajilah di 27, yang ganjil itu 7. Apa itu 7? 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Mana 7 lapis bumi? 7 lapis jasad kita.
bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum. Oh, kalau begitu mengkaji tubuh yang kasar. Mulai kita kaji keasalan tubuh yang kasar, air, api, angin, tanah. Air menjadi tulang bagi kita, menegakkan alam batang tubuh. Api menjadi darah bagi kita, menerangi alam batang tubuh. Angin menjadi urat bagi kita, menggerakkan alam batang tubuh. Tanah menjadi kulit dan daging bagi kita, mengokohkan alam batang tubuh. Ini namanya mengenal diri yang zahir. Keasalan diri yang zahir itu dari mana? Empat anasir. Air, api, angin, tanah tadi. Tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal daripada Nur Muhammad. Oh, ke sana arahnya. Nur Muhammad itu siapa? Dari mana dia? Kata. Nah, kita telusuri lebih jauh. Baru kita mengenal, oh siapa diri kita yang sebenarnya. Lalu kaji lagi 7 lapis langit. Apa 7 lapis langit itu? Nyawa yang 7 lapis, 7 macam. Ada ruh hewani, ada ruh nabati, ada ruh ruhani, ada ruh jismani, ada 7 macam itu. Artinya apa? Keasalan tubuh yang batin, wujud, ilmu, nur, suhud. Ya, asal tubuh yang batin, wujud, ilmu, nur, suhud. Nah, wujud, ilmu, nur, suhud ini siapa ini? Dari mana asalnya? Rasanya dari Nur Muhammad juga. Nur Muhammad dasarnya dari Nur Zat Allah. Kalau begitu, tubuh zahir dan tubuh batin berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya daripada Nur Zat Allah. Oh, kalau gitu dari sana kita berasal. Nah, barulah kita, apakah ada kita ini? Hakikatnya nggak ada. Kenapa? Karena dia hanya ada. Nah, hanya ada dia. Ya, semuanya berasal dari dia. Kata, dari Allah. Allah ya menampakkan diri atau bertajalli kepada Nur Zat. Nur Zat menampakkan diri lagi kepada Nur Muhammad dan seterusnya. Nah, kajilah diri. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana cara mengenal Allah itu, ya kenalah di diri. Ya, kalau kita tidak mengenal diri kita, ya, bagaimana kita akan mengenal Tuhan kita? Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, terutama para jamaah yang di luar ya, di YouTube atau di TikTok ya, yang ditanyakan tadi bagaimana cara mengenal Allah, kenali diri. Nah, sehingga timbullah istilah dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, kenalah dia kepada Tuhannya. Siapa orang yang sudah kenal kepada Tuhannya, keluhlah lidahnya. Keluh lidah itu apa? Bukan nggak boleh ngomong, bukan nggak bisa ngomong, nggak bisa diomongin. Nah, seperti tadi, kalau orang nanya apa rasa nasi, keluh lidah, nggak bisa diceritakan. Ya, nah, maka oleh karena carilah guru yang ahli di bidangnya, sehingga kita betul-betul mengenal Tuhan kita itu dengan sempurna. Ya, jadi 4 bidang ilmu tadi yang saya katakan di awal itulah jalannya. Jangan berkutat kita di syariat melulu, Pak. Kita ini gitu tersangkut di situ, ya. Karena banyak bertengkar, yang bid'ah lah, yang kafir lah, ya Allah. Pada ini yang lebih penting ya, masuk ke dalam. Kalau betul-betul kita sudah mengenal, masuk ke dalam, nggak ada lagi, Pak, insya Allah nggak ada lagi yang boleh membuli lagi. Kenapa? Karena kita tahu betul, ya, kamu adalah aku adalah kamu. Gitu, ya. Lahirnya kita ini berpisah, hakikatnya kita ini satu. Nah, contohnya apa? Ini warna hitam. Bapak Ibu melihatnya ini warna apa? Warna hitam. Kenapa kok bisa sama? Kan Bapak Ibu kan punya mata masing-masing. Kok bisa sama? Ini hitam semua melihatnya. Karena memang yang melihat itu cuma dia sendiri. Dianya dia yang bisa melihat. Kita nggak bisa melihat, enggak. Hanya basar Allah yang bisa melihat ini. Wajar kalau semua orang melihatnya ini hitam. Nggak ada yang melihat ini putih, enggak. Kenapa? Yang melihatnya cuma dia. Nah, itulah artinya zahirnya mungkin berbeda-beda, tapi hakikatnya satu. Saudara-saudara kita yang di luar itu saudara kita juga, walaupun kita belum pernah ketemu, gitu ya. Itu insya Allah kita satu provinsi ya, sama-sama ingin menuju kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Amin Allahumma amin. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah terbatas ya, terima kasih banyak atas perhatiannya, baik Bapak Ibu yang ada di masjid maupun Bapak Ibu, saudara-saudara, ayah bunda yang ada di luar, baik yang melalui TikToknya maupun yang melalui YouTube-nya, itu ya. Salam saya untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.